Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapin hati kita yang terbaik untuk dibentuk melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Contoh Johan. Untuk waktu dan kesempatan selanjutnya, saya serahkan ke Contoh Johan. Oke, terima kasih ya. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Oke. Ya. Oke, sekali lagi selamat pagi untuk semua teman-teman remaja. Bersyukur sekali hari ini Contoh Johan bisa membawakan firman Tuhan untuk sama-sama kita belajar gitu ya. Mari sebelumnya contoh aja kita sekali lagi berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa kami masih bisa beribadah hari ini dengan teman-teman remaja. Tuhan tolong agar kiranya pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami juga mau menunjukkan ketundukan kami, rasa cinta kami kepada Tuhan melalui mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kami mendengar firman Tuhan, kami tahu lagi apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dengan demikian, lama-lama hidup kami makin menyenangkan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah waktu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, nah hari ini tema kita ya yang sudah ditentukan oleh Contoh Yohana dan juga pengurus adalah Dare to Suffer. Ya, Dare to Suffer artinya rela untuk menderita atau berani untuk menderita atau mau untuk menderita. Ya, Dare to Suffer. Namun sebelumnya kalau misalnya ditanya, adakah yang mau menderita? Ya, adakah yang mau menderita? Tentu tidak ada yang mau, betul? Ya, kalau ditanya siapa yang mau menderita, tentu tidak ada yang mau menderita. Contoh ya, contoh coba bayangkan, misalnya suatu hari ada acara bagi-bagi gratis, tapi bagi-bagi penderitaan, ya. Ayo gratis ini deh, kakak, om, tante, siapa yang mau? Ya, kita hari-hari ini mau bagi-bagi penderitaan. Oke, siap-siap ya. Yang dibagi pertama kali adalah dikhianati oleh sahabat baik. Ayo, siapa yang mau? Ya, dikhianati oleh sahabat baik. Atau ada lagi misalnya penderitaan berikutnya, dibohongi oleh pacarnya. Ayo, siapa yang mau terima? Gratis ini gratis. Ada lagi bagi penderitaan ini yang berikutnya nih, bagi-bagi penderitaan. Dibully di sekolah, siapa yang mau? Ayo silakan, ini gratis silakan diambil. Atau terakhir misalnya, yang tidak dihargai untuk apa yang dilakukan. Siapa yang mau menerima penderitaan ini? Ya, tidak dihargai untuk apa yang dilakukan, gratis-gratis. Nah, ya. Contoh rasa kalau itu ada acara seperti itu, bagi-bagi penderitaan, ya tentu tidak ada orang mau datang. Gitu ya. Contoh yakin sekali, tidak ada yang mau dengan sadar untuk menderita. Betul? Ya, tidak ada. Kecuali kalau bagi-bagi hadiah. Nah, siapa mau giveaway 1 unit Redmi Note 10 atau Samsung Galaxy M62? Ayo silakan guys. Giveaway gratis hari ini, cukup komen ya dan like, kita akan kasih giveaway 1 Redmi Note. Waduh. Pasti itu pada berkerumun gitu ya. Orang pada berkerumun karena dikasih bagi-bagi hadiah gitu ya. Semua kumpul itu ya, dan kalau sekarang kumpul itu bisa ditangkap oleh Satgas Covid gitu ya, bahaya sekali kalau kita berkumpul. Kayak kemarin itu yang viral kerumunan di McD gitu ya karena BTS meal, ya. Padahal cuma beda bungkus ya kalau contoh lihat gitu ya, tapi rame gitu ya viral. Nah, teman-teman ya tidak ada di dunia ini orang yang mau menderita untuk dirinya sendiri, apalagi menderita untuk orang lain, ya. Tapi saya mau beritahu, ini hanya ada di dalam kekristenan, tidak ada di ajaran manapun atau di agama apapun. Ada satu pribadi yang luar biasa dan dia bukan pribadi biasa-biasa. Dia yang sebetulnya tidak akan pernah menderita sebetulnya, ya, karena dia sendiri adalah Tuhan. Dia tidak akan pernah menderita karena dia adalah Tuhan, tetapi dia mau, dia rela, dia berani untuk menderita. Dan lebih luar biasa lagi, penderitaannya ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan. Tapi untuk kepentingan pribadi lain. Siapa? Yaitu untuk manusia yang juga dia ciptakan sendiri. Wow,
wow gitu ya. Gue harus bilang wow gini ya. Debak ini luar biasa ya. Tidak ada yang mau menderita selain pribadi yang luar biasa ini. Masih segar di ingatan kita. Baru kemarin bulan April kita memperingati ibadah Jumat Agung dan juga Paskah ya, yang baru saja kita ingat di bulan April. Ya, apa yang kita biasa peringati di Jumat Agung dan Paskah? Ya, itu biasa kita ingat adalah tentang masa-masa terakhir kehidupan Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak menderita, dia tidak pikul salibnya, maka tidak mungkin ada kebangkitan, tidak mungkin ada kenaikan ke surga, dan tidak mungkin ada pemuliaan daripada Allah Bapa. Ya, kemudian tidak akan juga ada gereja. Kalau Yesus tidak mau turun ke dalam dunia dan mau menderita, tidak mungkin ada gereja. Dan hari ini kita tidak mungkin disatukan seperti ini di dalam Zoom ini, nggak mungkin ada. Kita bisa berkumpul saat ini semua karena Kristus, ya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita berada di dalam satu gereja, dalam satu gereja kita berada lagi dalam komunitas kecil yaitu komunitas remaja, dan dalam komunitas remaja ini ada ibadah. Nah, sekarang kita berkumpul dalam ibadah remaja ini. Kalau ditarik ke belakang, kita bisa berkumpul ini, kita bisa bersatu, itu karena Kristus. Amin ya. Semua ini karena Tuhan. Nah, contoh mau aja kita baca lagi firman Tuhan. Ya, bagaimana Yesus itu menderita dulu, setelah itu dia dimuliakan oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11, ini adalah satu perikop yang sangat terkenal. Pasti teman-teman remaja semua pernah dengar firman Tuhan ini yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11, contoh bacaan untuk kita semua. Mari kita simak baik-baik. Ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri, lalu dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan ayat 9, ya, setelah Yesus mengalami semua penderitaan itu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, ini luar biasa. Ya, kalau kita mau lihat ini, ya, jadi Yesus itu turun dulu, ya, dia mengosongkan dirinya jadi manusia, lalu matinya pun mati mengenaskan. Tapi setelah itu dia dibangkitkan, dia diangkat Tuhan, dia naik ke surga dan dia dimuliakan. Semuanya bertekuk lutut di hadapan Yesus. Jadi ada turun dulu, naik, dia dimuliakan. Perhatikan itu ya. Jadi contoh nanti akan fokus ke sana gitu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Rasul Paulus itu begitu memahami cara kerja Tuhan. Ya, pada waktu itu dia konteksnya ini sedang bicara tentang merendahkan diri seperti Kristus kepada jemaat di Filipi yang sedang terpecah dua. Dia berkata Kristus yang adalah setara dengan Allah, artinya dia sungguh mulia dan agung, tidak ada yang lebih mulia dari Allah karena Allah adalah pencipta, tapi dia mau mengosongkan diri. Dia mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Artinya dia menjadi makhluk yang fana, yang bisa rasakan sakit dan mati. Ketika jadi manusia, dia pun pilih lagi level yang paling rendah. Lahirnya itu di kandang binatang. Kalian bayangin, ya, sudah jadi manusia yang sangat beda jauh, ya, dia sebagai Tuhan lalu mau menjadi ciptaan jadi manusia, lalu lahirnya di kandang binatang. Dia besar sebagai tukang kayu. Dan akhirnya matinya mengenaskan, ya, dia mati di atas kayu salib. Nah, dia mati bukan mati konyol gitu ya, tapi dia mati yang punya tujuan, yaitu dia membayar upah seluruh dosa manusia. Ya, kalau kita pikir-pikir, kok seorang Allah mau sampai begitu, ya?
Tidak ada untung-untungnya sedikit pun. Kalau mau pakai bahasa Palembang gitu ya, kalau mungkin kalian tahu bahasa Palembang, yang semua Yesus lakukan tadi yang contoh jelaskan, itu semuanya loka saro, gitu ya. Kalau pakai bahasa Palembang, loka saro itu, tidak ada yang lemak, ya percayalah. Itu semua tidak ada yang enak, semuanya adalah penderitaan. Dan kata yang bisa rangkumkan apa yang Yesus lakukan itu adalah sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu dare to suffer. Yes, Jesus dare to suffer. So, what about you? Do you dare to suffer? Hello? Apakah teman-teman di sini semua mau, rela, berani untuk menderita? Ya, Jesus dare to suffer. Do you dare to suffer to glorify Him? Ya, maukah kamu menderita, memuliakan Tuhan? Sebagai orang percaya, ya, kita ini sebagai orang percaya dibagi lagi dua kategori. Ya, ada satu buku ya dikarang oleh seorang penulis namanya Kyle Idleman. Ya, dia menulis sebuah buku berjudul Not a Fan. Ya, Not a Fan. Fan itu penggemar. Penggemar ya, F-A-N, fan. Jadi dia buat sebuah buku judulnya Not a Fan, bukan seorang penggemar. Di buku itu dia mengatakan orang Kristen itu ada dua kategori. Ada yang fan, ya, ada yang follower. Oke? Ada yang fan, ada yang follower. Intinya, kalau fan atau penggemar itu hanya mau senang-senangnya saja. Dia tidak tahu banyak tentang siapa yang dia idolakan, yang penting dia nikmati karya-karya daripada idolanya. Itu fan, penggemar. Cuma mau tahu yang enak aja dari idolanya dan menikmati karya daripada sang idola. Sedangkan follower atau pengikut itu adalah yang tahu seluk-beluk siapa yang dia ikuti atau yang dia idolakan. Lalu dia ini bisa melakukan apa yang idolanya itu lakukan. Ya, meskipun susah ataupun senang, dia tetap mau bersama, ya, mengikuti apa yang idolanya lakukan atau siapa yang dia ikuti. Itu bedanya follower. Namanya aja juga follower, mengikuti. Artinya apa yang dia jadikan panutan sebagai yang dia mau ikuti, pasti dia akan ikuti, gitu ya. Nah, setiap orang Kristen, kata si buku itu ya, seharusnya jadi follower of Christ. Setiap orang Kristen, ya termasuk kita semua, kita harusnya jadi follower of Christ, ya, pengikut Kristus, supaya hidup kita makin hari makin serupa Kristus. Nah, kalau mau ikut Yesus, artinya harus mau mengalami yang Yesus alami, kan namanya follower, ya. Kalau kita mau ikut Yesus, artinya kita juga harus siap mengalami apa yang Yesus alami. Yesus itu dimuliakan Tuhan, ya. Apakah kita juga mau dimuliakan? Tentu, kita juga mau dimuliakan. Kalau Yesus dimuliakan, maka aku sebagai pengikutnya juga pasti akan dimuliakan. Jelas mau. Tapi ingat, untuk dimuliakan harus ada pengorbanan dulu. Yesus sebelum dimuliakan, dia menderita dulu, ya. Yesus sendiri sebelum dimuliakan harus mengalami penderitaan yang begitu rupa, ya. Dan itu sudah seperti rule-nya, ya. Sudah seperti aturannya, ya, hukumnya. Dia dimuliakan karena sebelumnya dia dihinakan, ya. Sama halnya kalau kau mau naik, artinya harus turun dulu, ya. Kalau kau tidak turun dulu, bagaimana kau bisa naik? Betul ya? Orang dikatakan dia naik gitu ya, oh dia naik, berarti sebelumnya dia turun. Kalau dia nggak turun, nggak mungkin ngomongin dia naik gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau dimuliakan, kita pun harus siap untuk menderita dulu, ya, dihinakan dulu, baru akhirnya dimuliakan. Seperti itu ya. Nah, maka itu firman Tuhan hari ini menantang kita semua. Maukah kita menderita untuk memuliakan Tuhan? Karena Tuhan sudah menderita untuk menyelamatkan kita, gitu ya. Mengapa memuliakan Tuhan harus ada unsur menderita? Contoh, ya, apakah tidak ada memuliakan Tuhan yang senang-senang gitu, ya? Jadi memuliakan Tuhan sambil senang-senang, jangan adalah unsur penderitaan. Bisa ada yang enak-enak baik memuliakan Tuhan. Nah, jawabannya teman-teman, tidak mungkin tidak menderita, ya. Tidak mungkin tidak menderita karena penderitaan adalah konsekuensi daripada dosa. Penderitaan itu adalah konsekuensi daripada dosa. Ya, ingat Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan
tapi penderitaan ada ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Gitu ya. Jadi kita tidak mungkin ya tidak menderita, karena penderitaan itu adalah konsekuensi daripada dosa. Semua manusia tidak akan lepas dari penderitaan. Kenapa demikian? Contoh jelasnya ada 2 hal. Ya, yang pertama, karena kita masih tinggal di dunia berdosa. Ya, ketahuilah bahwa dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Dan akhirnya seluruh keturunan manusia pun juga sudah rusak karena dosa. Ya, bagaimana maksudnya rusak karena dosa? Artinya hati manusia, niat, tindakan, pikiran, perkataan dari manusia itu sudah tercemar oleh dosa dan bisa menyakiti Tuhan dan menyakiti sesamanya. Ya, jadi selama kita hidup di dunia, ya pasti kita ini akan disakiti, pasti kita akan terluka dan menderita oleh karena orang berdosa lainnya. Kita sendiri pun sebagai orang berdosa bisa menyakiti orang lain, gitu ya. Jadi selama kau masih hidup di dalam dunia, pasti kita akan menderita. Kalau bukan karena dosa kita sendiri, kita menderita karena orang lain berdosa lainnya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya, mengapa kita tidak bisa lepas dari penderitaan? Karena kita sendiri masih terikat dengan natur dosa atau dosa turunan itu. Itu masih melekat dan menjadi kedagingan kita. Dosa itu menjadi kedagingan. Ya. Dan supaya kita bisa kembali ke kodrat semula sebelum kejatuhan, artinya kita harus membuang kedagingan ini yang sudah dirusakkan karena dosa. Dan kalau kita mau membuang kedagingan, itu pasti melalui penderitaan. Dengan kata lain, harus ada kesakitan. Karena kedagingan ini adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita, namun tidak bagi Tuhan. Jadi ketika yang menyenangkan bagi kita itu dilepaskan dari kita, tentu akan sakit. Ya. Dan terkadang butuh waktu yang lama. Dan itulah yang disebut dengan penderitaan. Ya. Jadi ya kita pasti tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan selama hidup di dunia ini. Jadi teman-teman, kalau kita tahu bahwa selama hidup di dalam dunia tidak akan lepas dari penderitaan, mengapa kita tidak membuat penderitaan itu bernilai kekal? Mengapa kita tidak membuat penderitaan itu menjadi berkenan dan berharga di mata Tuhan? Toh tidak akan lepaskan dari penderitaan. Nah, kenapa tidak penderitaan itu kita jadikan sesuatu yang bernilai kekal? Memangnya ada contoh penderitaan yang bernilai kekal? Ada. Ya, saya kasih tahu ada. Yaitu perjuangan memuliakan Tuhan. Lagi sekali, penderitaan apa yang bernilai kekal? Penderitaan akibat dari perjuangan memuliakan Tuhan. Karena kalau kita menderita karena kepentingan Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan kita nantinya. Ketika kita dimuliakan Tuhan, artinya itu di dalam kekekalan. Jadi penderitaan kita dalam dunia ini, kalau kita menderita, terima penderitaan itu karena kita memuliakan Tuhan, maka penderitaan itu berharga di mata Tuhan. Penderitaan kita berkenan di hadapan Tuhan, dan nanti kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, dia sudah mengalami hal ini ketika dia mau datang ke dalam dunia. Ya, tapi Yesus hanya mengalami yang pertama, yaitu tinggal di dunia yang berdosa. Sehingga dia bisa dilukai, dia bisa disakiti oleh orang berdosa lainnya. Tapi Yesus tidak mengalami yang kedua, karena Yesus tidak berdosa. Ya, Yesus lahir, dia tidak bawa natur dosa. Jadi Yesus itu kena yang kategori pertama, penderitaan oleh karena dunia ini yang berdosa, dan karena oleh orang-orang berdosa lainnya. Maka itu Yesus menderita. Dan terlebih lagi dia menderita karena memang dia mau untuk menggantikan kita bayar dosa. Ya, jadi tinggal di dunia berdosa artinya akan mengalami penderitaan karena orang berdosa, itu Yesus. Yesus yang datang untuk menyatakan kasih Allah dan menggenapkan karya keselamatan Allah. Tetapi dia harus alami penderitaan untuk itu. Karena manusia berdosa, ya, yang ingin dia selamatkan itu harus dia selamatkan melalui penderitaan, gitu ya. Penderitaannya apa? Dia difitnah oleh orang Farisi, dia dikhianati oleh muridnya, dia ditinggal lari oleh muridnya ketika dia ditangkap, lalu dia dipenjara, dia dianiaya, dia diseret, dia dipukul, dan terakhir dia digantung. Ya, ini semua fakta sejarah.
ya. Tetapi memang untuk menyelamatkan manusia harus melalui jalan salib atau jalan penderitaan, ya. Karena Yesus sedang menggantikan manusia berdosa menanggung murka Allah atas dosa. Jadi kalian lihat ya, Yesus memang tahu ketika dia turun dia pasti menderita, ya. Karena dia sedang turun itu bukan untuk leha-leha, foya-foya di dunia, bukan. Yesus turun itu untuk menggantikan manusia menanggung murka Tuhan atas dosa. Jadi Yesus dengan sadar dia datang ke dunia untuk menderita. Dan penderitaannya adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Setelah itu Yesus dimuliakan. Ya, jadi mau tidak mau kita pasti akan mengalami penderitaan selama hidup di dunia ini. Tapi sekali lagi saya mau beritahu bahwa penderitaan yang kita jalani karena memuliakan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Ya, penderitaan yang kita jalani karena memuliakan Tuhan tidak akan sia-sia karena nanti kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan tahu kok kalau kita menderita dalam rangka memuliakan Tuhan, ya. Dan Tuhan juga tahu kalau kita menderita oleh karena kebodohan kita sendiri, oleh karena kesalahan kita sendiri. Itu Tuhan tahu. Ya. Jadi kalau kita menderita dalam rangka memuliakan Tuhan, maka Tuhan pun akan memuliakan kita. Dan ini Tuhan sudah lakukan kepada Tuhan Yesus. Yesus itu menjadi contoh kita, menjadi model kita, menjadi teladan kita. Ya. Maka itu kalian lihat tadi ya, yang contoh bacakan di Filipi, ya, setelah apa yang Yesus lakukan, penderitaan dia, dan setelah dia selesaikan misinya, maka Allah Bapa dengan segera bangkitkan dia, meninggikan dia, bahkan seluruh nasib alam semesta diberikan kepadanya, karena dia sudah berkorban untuk itu semua. Ya, Filipi 2 ayat 9 sampai 11, contoh bacakan sekali lagi, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, oleh sebab itu jangan heran ya kalau tidak melalui Yesus Allah tidak akan mau lihat dan tidak akan mau urus orang berdosa, ya. Kalau tidak melalui Yesus. Pokoknya kalau manusia berdosa mau diselamatkan, mau berurusan dengan Tuhan, harus melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, no, ya, tidak ada urusan kita. Karena aku sudah serahkan segala kuasa di bumi dan di surga kepada Yesus. Aku muliakan dia karena sebelumnya dia sudah dihinakan dan menderita untuk aku, gitu ya. Jadi hal ini dilakukan supaya seluruh alam semesta bertekuk lutut di dalam Yesus dan supaya seluruh alam semesta bisa memuliakan dia atas apa yang sudah dia kerjakan. Jadi kalian perhatikan, ada penderitaan, setelah itu ada pemuliaan. Yesus sendiri sudah menyaksikan hal ini, gitu ya. Dia berkata kepada murid-muridnya sebelum kembali ke surga di Matius 28 ayat 18 yang berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi," gitu ya. Dan sampai saat ini nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan, baik itu oleh malaikat maupun oleh manusia. Dan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus pun berkenan untuk disembah melalui nama Yesus. Semua ini terjadi karena ada penderitaan dulu, ada salib dulu, baru ada kemuliaan, baru ada mahkota. Dan inilah cara kerja Tuhan. Ya, jadi contoh sudah mau masuk ke bagian akhir. Pertanyaannya sekali lagi, maukah kita menderita bagi Tuhan? Ya, maukah kita bersusah-susah untuk Tuhan? Mau gitu ya, pasti kita semua mau. Dan kalau kita mengalami pergumulan atau pengorbanan akibat memuliakan Tuhan, maukah kita menjalani penderitaan itu bersama dengan Tuhan? Ya. Jadi kalau kau sudah mau dan akhirnya kau mengalami penderitaan, kau jalanilah penderitaan itu bersama dengan Tuhan. Tunjukkan kalau kita ini follower atau pengikut Kristus, bukan hanya fan atau penggemar. Kalau kita mau mengikut Yesus, maka semua yang Yesus lakukan harus juga kita lakukan. Kecuali mati menebus dosa itu kita tidak mungkin bisa, ya. Karena kalaupun kita disalib seperti Yesus, kita disalib untuk bayar dosa kita sendiri, bukan dosa orang lain.
Kalau Yesus mati, dia bukan untuk dosanya, karena Yesus tidak berdosa. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi pertanyaan berikutnya lebih konkret lagi, ya. Di mana kita bisa mengikuti Yesus, gitu ya? Oke, aku siap untuk menderita, ya. Di mana aku bisa mengikuti Yesus, ya, termasuk dalam hal penderitaannya? Ada banyak hal tentunya. Tapi hari ini contoh mau berikan satu contoh saja, penderitaan karena memuliakan Tuhan, ya. Satu contoh saja. Salah satu teladan Yesus adalah melayani. Oke, kalau kita ditanya mengapa mau melayani, pertama, karena kita mau mengucap syukur atas karya Tuhan dalam hidup kita yang sudah menciptakan, menebus, dan memelihara kita. Kedua, karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita semua, jadi kita pun mau ikut melayani. Di dalam melayani juga ada mengandung unsur pengorbanan atau penderitaan, dan juga mengandung unsur pemuliaan. Pengorbanannya di mana contoh? Kita harus korbankan waktu, korbankan duit, korbankan daya, dan terkadang harus korbankan perasaan. Ya, ada kalanya ketika kita melayani, kita ini bergesekan dengan rekan pelayanan yang lain. Mungkin dia tidak serius, padahal kita udah serius. Mungkin kita tidak dianggap, mungkin kita tidak dihargai, padahal kita sudah habis-habisan pelayanan. Tapi ingat ini, sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dan walaupun kita harus menderita untuk Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Kalau kau berkorban untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan memuliakan engkau. Ketika Yesus berkorban habis-habisan, Tuhan pun memuliakan dia habis-habisan. Jadi ingat, apapun yang terjadi, tetaplah melayani. Tidak ada gereja yang sempurna. Kemanapun kau pindah gereja, pasti akan bertemu dengan manusia berdosa juga. Ya, tetap akan ada masalah lagi, tetap akan ada penderitaan, pergumulan lagi. Jadi marilah kita tunduk dengan pengaturan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tempatkan kita di gereja ini, Komisi Remaja GKY Palembang, mari kita gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan jemaatnya di sini. Jangan harap kau tidak akan kecewa ketika melayani, itu pasti terjadi, ya. Tapi disitulah kita diuji. Kemudian jangan lupa setelah penderitaan ada pemuliaan. Sesusah apapun kita melayani, ya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti pelayanan, kalau kita sungguh-sungguh gitu ya, pasti pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan dan akan ada reward dari Tuhan. Amin. Ya, kalimat terakhir dari Cuantau, mulai hari ini tanamkan dalam hati, aku tidak takut menderita karena Tuhan, sebab Tuhan lebih dulu menderita karena aku. Lalu bersyukur ketika sedang dalam penderitaan, karena itu adalah anugerah, bahkan sebuah kehormatan untuk mengalami penderitaan sebagaimana yang pernah Yesus alami. Kemudian kita menantikan pemuliaan daripada Allah Bapa, sebagaimana Allah sudah memuliakan Kristus setelah Kristus mengalami penderitaan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, ya. Jadi ketika diingat tema ini, dare to suffer, gitu ya. Yes, saya berani mau rela menderita untuk Tuhan, supaya penderitaan ini menjadi bernilai kekal. Itu ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Oke, ya, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, di dalam momen ibadah seperti ini adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kami. Kami bersyukur melalui firman Tuhan yang hari ini sudah kami dengar, tema yang sudah diatur yaitu tentang dare to suffer, rela, mau, atau berani untuk menderita. Tetapi bukan menderita untuk sesuatu yang tidak baik atau menderita karena kesalahan dan kebodohan kami sendiri. Tapi kami mau menderita ketika kami sedang berjuang untuk memuliakan Tuhan. Karena ketika kami menderita oleh karena kepentingan Tuhan, Tuhan akan memuliakan kami. Tidak ada penderitaan yang sia-sia kalau kami lakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak remaja GKY Palembang boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang memang siap untuk menderita demi kemuliaan nama Tuhan. Supaya betul-betul setiap kehidupan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan di dunia yang fana ini, di dunia yang sementara ini, yang kami lakukan itu bernilai kekal kalau kami lakukan untuk Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Ya.
Saya serahkan waktu selanjutnya kepada liturgis lagi ya. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam sesi Q&A. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa ketik pertanyaan ke Q&A ya. Buat yang mau tanya secara langsung juga boleh klik fitur raise hand. Oke. Tapi hari contoh tidak ada giveaway ya gitu ya. Tidak ada giveaway Redmi Note 10 Pro, tidak ada ya. Kalau gitu contoh deh yang nanya. Mungkin contoh Johan boleh cerita. Waktu masa-masa remaja, ada nggak sih pengalaman contoh Johan harus menderita demi memuliakan nama Tuhan gitu? Oke, ya. Jadi waktu percaya Tuhan awal-awal kan contoh percaya Tuhan tuh 2004. Habis itu jadi aktivis gitu kan ya. Banyak bantu jadi panitia gitu kan ya. Nah, jadi panitia, kemudian kadang ada panitia acara besar Natal gitu kan. Dulu kita kalau ada ibadah tuh kalau ibadah besar suka di luar gereja, jadi sewa gedung. Nah, contoh ini biasalah bagian perlengkapan juga, bagian acara juga gitu ya. Kadang kita ini yang bawa alat dari gereja, speaker, keyboard, semua yang gede-gede gitu ya, dari gereja kita bawa ke gedung yang kita sewa. Nah, beberapa kali itu suka terjadi gitu ya. Kita sudah datang lebih awal, kita persiapkan semua alat segala macam gitu kan. Kita susun dari pagi sampai ke sore. Habis ikut pelayanan juga. Setelah pelayanan selesai gitu ya, semua sudah ibadah selesai, salam-salam terus pulang gitu ya. Jadi bagian kita yang beresin semua gitu ya, beresin peralatannya, bawa balik ke gereja hari itu juga. Jadi beberapa kali pernah jadi sampai jam 12 malam. Kadang sampai setengah 1 malam baru beres, capek sekali. Ya, angkat-angkat barang-barang itu ya. Tapi malah kadang tidak dihargai gitu. Kita sudah capek-capek gitu ya. Maksudnya dari mereka, maksudnya biasa aja gitu ya. Padahal mungkin dia udah tidur, contoh masih beres-beresin ya, masukin barang ke mobil gitu segala macam itu kan. Nah, pada waktu itu kadang ada rasa sedih gitu ya. Kita sudah pelayanan semaksimal mungkin, kita korbankan waktu, korbankan tenaga, capek-capean, tapi malah kadang masih ada yang nyindir gitu ya. Katanya ya memang itu ibaratnya ya memang bagian dia lah katanya gitu ya. Atau malah ada yang anggap biasa aja lah gitu aja, heboh gitu kan ya. Nah, ada sedih sih. Jadi biarlah contoh bilang Tuhan yang tahu lah ya, rasa capek ini adalah untuk Tuhan. Contoh percaya yang contoh lakukan itu pasti berkenan di hadapan Tuhan ya. Tuhan catat itu menjadi sesuatu yang ibaratnya Tuhan bayangkan ketika contoh lakukan itu, Tuhan tuh di surga tuh tersenyum gitu ya. Aduh, ini anak luar biasa gitu ya. Biarpun gak ada yang lihat tapi aku lihat. Nah, itu jadi penghiburan buat contoh ya. Nah, itu contoh sederhananya gitu ya, menderita gitu ya oleh karena sedang melayani Tuhan. Nah, gitu. Oke, thank you Chantal. Nah, teman-teman Korem di sini gimana nih? Udah pernah sampai ngalamin hal yang kayak gitu belum? Atau boleh direnungkan masing-masing. Sebenarnya sejauh ini sudah all out apa sih kalian untuk melayani Tuhan gitu ya? Ya, selama kita masih di dunia, pasti akan ada penderitaan gitu ya. Karena tadi kita adalah kita bertemu dengan orang berdosa dan kita juga sama-sama orang yang berdosa yang masih berjuang untuk semakin serupa dengan Kristus. Tetapi jangan sedih dan jangan jadi takut karena ketika kita menderita demi Kristus untuk memuliakan nama Tuhan, akan ada pemuliaan tadi yang disebutkan contoh Johan ya, yang disediakan Tuhan buat kita. Jadi ternyata ada penderitaan yang bernilai kekal, kayak gitu ya. Oke. Thank you untuk contoh Johan yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini.